Ada 3 tipe orang yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah tipe spekulator. Yang kedua adalah tipe trader. Dan tipe ketiga adalah tipe investor. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, tipe spekulator. Spekulator adalah orang yang bertransaksi saham untuk berspekulasi atau berjudi. Nah, spekulator suka bertransaksi di saham-saham yang volatilitasnya tinggi, terutama spekulatif stok yang bergerak karena adanya rumor. Spekulator tidak peduli dengan fundamental perusahaan. Bahkan, terkadang bisnis perusahaan itu atau bahkan kepanjangan nama perusahaannya itu aja nggak tahu, apalagi fundamental perusahaannya. Spekulator tidak pernah mau belajar tentang fundamental perusahaan, baca laporan keuangan, makroekonomi, ataupun analisis teknikal. Mereka bilang, itu buang-buang waktu aja. Yang penting saya bertransaksi. Spekulator banyak mencari mudahnya. Salah satu caranya yaitu dengan membeli robot untuk melakukan beli atau jual saham. Mereka mengambil keputusan membeli atau menjual berdasarkan panah hijau atau panah merah, tanpa tahu kenapa kok harus beli dan kenapa kok harus jual. Bahkan ada spekulator yang menjalankan pakai auto trade, dengan kata lain ya udah jalan sendiri gitu. Nah, spekulator bertransaksi berdasarkan anjuran teman atau broker, rumor, robot, atau bahkan feeling. Nah, spekulator saat rugi di saham, mereka mengatakan kalah saham dan menyebut investasi di saham ini sama seperti judi. Padahal sebenarnya yang judi itu ya mereka itu sendiri. Spekulator itu bukan sahamnya. Pola pikir mereka, mindset mereka, itulah yang judi, bukan saham. Mereka menganggap investasi di saham sebagai judi legal. Jadi semuanya karena mindset mereka. Itu aja kalau ada mobil lewat pun mereka bisa judi gitu loh. Nggak perlu masuk ke bursa efek. Tapi omongan-omongan seperti inilah yang membuat keliruologi di masyarakat saat ini. Membuat stigma negatif terhadap saham di kalangan masyarakat yang tidak kenal saham. Nah, jadi sebetulnya image bahwa saham itu adalah judi ditimbulkan oleh para spekulator tersebut, bukan sahamnya. Pelaku kedua adalah trader. Tujuan trader membeli saham itu untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga beli mereka dan harga jual mereka. Nah, keuntungan jual beli saham ini dinamakan capital gain. Trader tidak terlalu memperhitungkan analisis fundamental. Seringkali mereka menggunakan analisa teknikal, analisa volume, analisa bid offer, sampai bantermologi. Trader suka bertransaksi pada saham yang harganya berfluktuasi naik atau turun dengan cepat, atau dikenal juga dengan volatilitas yang tinggi, termasuk saham-saham seperti stok atau gorengan yang aktif diperdagangkan, apalagi kalau disertai dengan rumor. Pasti itu laris manis. Nah, trader harus mempunyai keberanian untuk cut loss saat mengalami kerugian untuk meminimalisasi resiko. Trader bisa dilakukan secara perorangan, secara kumpulan beberapa orang yang disebut juga dengan nama konsorsium, atau bahkan membentuk perusahaan untuk bergerak dalam bidang perdagangan efek. Nah, trader ini adalah orang-orang yang sangat aktif dalam perdagangan saham. Nanti di video yang berikutnya saya akan mengupas lebih dalam tentang trader. Tipe yang ketiga adalah investor. Tujuan investor berinvestasi jangka panjang di pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh keuntungan baik berupa capital gain, selisih antara beli dan jual saham. Kemudian mereka juga mengincar dividen saham, yaitu pembagian atas laba perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Kemudian saham bonus, bahkan mereka juga berminat untuk kepemilikan perusahaan. Nah,
Ada investor yang melakukan transaksi dalam jangka waktu yang 1 tahun. Ada juga yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi jangka mereka adalah jangka panjang. Nah, investor ada yang berupa perorangan, kumpulan beberapa orang, disebut juga dengan konsorsium, aset manajemen, atau juga asuransi, korporasi, ataupun perusahaan. Jadi ada berbagai macam tipe investor. Nah, kalau berdasarkan warga negara, investor terbagi menjadi investor lokal atau domestik. Kalau di perdagangan ada kodenya D, sedangkan kalau yang investor asing itu kodenya F atau foreign singkatannya. Nah, komposisi investor asing di Indonesia tahun 2007 itu dominan. Investor asing menguasai sampai 69% market di Indonesia. Investor domestik pada saat itu masih minim, hanya menguasai 31%. Nah, tapi dengan bertambah meleknya masyarakat domestik terhadap saham, tahun 2017 investor domestik meningkat menjadi 45%, kepemilikan asing 55%. Dan di tahun 2020 ini kepemilikan antara investor asing dan lokal sudah berimbang 50/50. Ya, terkadang asing bisa 51, lokalnya 49, kadang terjadi sebaliknya. Tapi kurang lebih hampir berimbang. Nah, investor asing sendiri masuk ke Indonesia dengan melalui 2 cara. Ada yang namanya direct investment, kenal dengan nama foreign direct investment. Itu yaitu investor asing yang melakukan investasi berupa bisnis atau bahkan membangun perusahaan di Indonesia. Itu yang tipikal foreign direct investment. Tapi ada juga yang indirect investment, yaitu melalui pasar saham atau obligasi. Nah, dalam hal ini, foreign ada 2 tipe. Yang pertama, foreign yang bersifat investor, yang bertujuan memiliki perusahaan, ya, seperti Danone yang membeli Aqua dari keluarga Pak Tirto Utomo, dan Philip Morris yang membeli perusahaan Sampurna dari keluarga Sampurna. Di samping itu, ada juga investor yang fund manager. Dalam hal ini dikenal dengan nama hot money. Kenapa? Karena saham perputaran uangnya bisa masuk dan keluar dengan cepat. Makanya dikatakan hot money. Nah, tujuan daripada kita di sini adalah membuat hot money tersebut menjadi warm money. Kalau bisa jadi cold money seperti Danone atau Philip Morris. Nah, tetapi kalau yang memang tujuannya jadi fund manager, ya biasanya mereka tujuannya untuk mengembangkan dana investasi melalui pasar saham Indonesia dengan melakukan transaksi. Dalam hal ini ada fund manager seperti Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse Boston, dan lain-lain. Ya, nah itu. Nah, investor sendiri itu ada 3 tipe. Apa saja? Yang pertama yaitu investor yang bertujuan untuk investasi jangka panjang. Dalam hal ini untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan anak, untuk dana haji atau umroh atau wisata rohani dan lain-lain. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua yaitu investor yang bertujuan untuk memperoleh dividen. Jadi tujuannya dia adalah agar mendapatkan laba perusahaan yang dibagi untuk pemegang sahamnya. Dan yang ketiga adalah tipe investor yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu investor yang tujuannya untuk investasi jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, dana naik haji atau umroh atau wisatawan dan lain-lain. Ini adalah investor yang rata-rata perorangan. Investor ini mencari perusahaan-perusahaan yang sudah sangat stabil sehingga resikonya rendah, mendapatkan dividen setiap tahun, mendapatkan kenaikan harga dalam jangka yang panjang. Investor tipe seperti ini biasanya adalah investor yang mana tidak terlalu aktif di perdagangan saham dalam jangka pendek. Mereka rata-rata adalah pegawai atau pengusaha yang tidak mempunyai waktu untuk memonitor pergerakan saham di layar terus-menerus. Mereka seringkali membeli saham secara bertahap dari penghasilan yang disisihkan tiap bulan. Mereka sudah menentukan sebuah angka. Misalkan saya harus menabung setiap bulannya 2 juta untuk membeli saham misalkan PT ABCD. Nah, maka setiap bulan dia akan membeli 2 juta saham ABCD. Entah saham itu harganya naik ataupun harganya turun, dia tetap membeli 2 juta setiap bulannya. Nah, saat harga turun, investor ini untung. Kenapa? Karena bisa membeli dalam jumlah yang banyak. Saat harganya naik,
dia pun untung karena mendapatkan keuntungan dari pembelian harga yang sebelumnya. Nah, teori ini dinamakan teori dollar cost averaging. Teori dollar cost averaging ini adalah sebuah teori investasi saham yang kuno dan paling mudah, tetapi dikatakan sampai saat ini yang paling efektif. Kenapa? Karena kita mendapatkan harga rata-rata, sehingga dalam investasi jangka panjang kita akan mendapatkan harga rata-rata yang baik, dan saat kita mencairkan, saat kita pensiun atau untuk dana pendidikan anak, hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita investasi di deposito atau investasi di saham surat seperti itu. Nah, kelompok ini tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa karena mereka tidak punya waktu, dan cukup banyak yang tidak begitu memiliki keahlian dalam berinvestasi saham. Nah, tipe investor yang kedua itu adalah tipe investor yang lebih expert. Mereka berinvestasi untuk memperoleh dividen. Sehingga investor ini akan mengincar perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, sudah sangat stabil, sehingga menjamin adanya keuntungan yang memungkinkan timbulnya dividen setiap tahun. Investor ini lebih mementingkan dividen daripada kenaikan harga saham atau capital gain karena mereka tidak melakukan trading. Mereka akan berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, investor ini selalu memperhatikan faktor fundamental. Setiap 3 bulan sekali, mereka akan mengevaluasi bagaimana laporan keuangan perusahaan itu. Jika perusahaan itu kinerjanya bagus, mereka akan menambahkan pembelian saham. Tetapi kalau kinerjanya kurang bagus, dia bisa melakukan switching portofolio atau switching saham, atau menjual saham yang kemarin dibeli untuk membeli saham lain yang memberikan dividen yang lebih tinggi. Investor ini juga tidak aktif dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Tipe ketiga adalah investor yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan. Tujuan utama kelompok ini adalah ikut sertanya mereka sebagai pemilik perusahaan. Mereka seringkali pada awalnya berinvestasi melalui pasar sekunder. Setelah mereka mempunyai kepemilikan yang cukup besar, misalkan 10 atau 20%, mereka biasanya menaruh direksi di perusahaan itu. Dan di saat itulah mereka mengetahui bagaimana kinerja perusahaan itu yang sebenarnya. Dan saat mereka melihat bahwa kinerja perusahaan itu ternyata sangat bagus, mereka akan mendekati secara personal pemegang saham mayoritas untuk melakukan pendekatan untuk pembelian kepemilikan saham. Investor tipe ketiga ini cenderung memilih saham perusahaan yang sudah punya nama baik ataupun seringkali adalah yang blue chip. Investor tipe ketiga bisa saja merupakan perusahaan asing yang bergerak di bisnis yang sama dengan saham emiten yang mau dibeli. Tujuannya apa? Tujuannya dia mau ekspansi bisnis atau mengembangkan bisnis di Indonesia. Nah, contohnya adalah Aqua. Dulu miliknya Pak Tito Utomo, tapi saat ini kepemilikannya sudah di tangan Danone. Kemudian Koko Sampurna atau dikenal dengan nama Ji Samsu, salah satu ikon produknya ya. Itu sekarang pemiliknya sudah bukan lagi keluarga Sampurna, tetapi pemiliknya adalah Philip Morris. Nah, mereka adalah contoh investor korporasi yang membeli saham di Indonesia dan bahkan mengakuisisi kepemilikannya. Itu kalau yang asing. Kalau yang lokal, ya dulu BCA itu milik daripada keluarga Salim. Tapi saat ini kepemilikan daripada BCA beralih kepada keluarga Jarum melalui transaksi juga di pasar saham Indonesia. Nah, perubahan harga saham untuk investor tipe ini itu tidak terlalu dipandang secara serius. Mereka tidak gelisah saat harga naik ataupun turun. Mereka fokusnya adalah kepada kepemilikan perusahaan. Kelompok ini pun tidak aktif dalam perdagangan di bursa. Jadi mayoritas investor itu tidak aktif dalam perdagangan di bursa. Yang seringkali aktif adalah tipikal trader dan tipikal spekulator. Mari kita telaah apa yang menjadi tipe kita. Nah, Anda tulis di kolom komen ya. Ada mungkin dari Anda ada yang tipenya investor. Anda tulis saya investor. Nah, ada juga yang tipenya trader. Anda juga boleh tulis. Boleh juga tulis yang tipikal spekulator. Ya. Nah, dalam hal ini semua keputusan ada di tangan Anda. Yang penting lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda sip dan sukses. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.